Selamat malam, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air yang duduk dalam kebinekaan nuansa yang indah, keanekaragaman kita dalam berbangsa. Semoga kita semua mendapatkan kedamaian, kesehatan, ketentraman di dalam jiwa. Wahai saudaraku semuanya, pada saat ini kita semua sedang mendapatkan suatu ujian, teguran dari Tuhan Yang Maha Esa, baik yang dilewatkan melalui alam maupun penyakit. Dengan teguran itu sehingga kita kadang putus dalam hubungan silaturahim lintas saudara pun maupun kita dalam mengais rezeki menemui kendala. Itu semua adalah hikmah saudaraku. Hikmah dari apa yang selama ini kita mengaku hidup. Kita duduk sebagai manusia, kita semua kadang lupa. Ada yang mengagung-agungkan kepandaiannya, kecendekiawannya, keprofesorannya, keahliannya, kekuasaannya, kekayaan hartanya, bahkan mengaku paling suci, paling baik, paling benar. Untuk itu saudaraku semua, dengan teguran apa yang terjadi pada bangsa ini, disitulah kita makin sadar bahwa akuilah bahwa diri ini masih banyak kekurangan. Apapun porsi kita, baik kebesaran kita, gelar dunianya, kekuasaan kita, kekayaan kita, ahli kerohanian, ahli kecendekiawanan, ahli keintelektualan, ahli dalam segala-galanya, kita jangan takabur. Kita tidak bisa membeli kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa membeli kekuatan alam. Dan kita tidak bisa meremehkan. Kita tidak bisa merencanakan dengan kekuatan yang kita miliki. Untuk itu saudaraku, kunci dari semua itu, ayo kita sadar, kita eling. Hidup ini kunci utama adalah eling. Eling lan waspodo. Eling bahwa kita adalah sekedar hamba. Hamba yang wajib mempersembahkan diri kita, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan kita, yang memberi kuasa hidup kita, dan yang memberikan segala-gala rahmat kepada hidup ini. Jadi kita tetap wajib eling, menghaturkan siang dan malam. Banyaklah memohon pengampunan, diberilah petunjuk agar diri ini yang tercipta sebagai hamba, makhluk yang didudukan sebagai wadah mulia, makhluk sosial, ya manusia, kita tetap bisa mewujudkan. Dengan memohon ampunan petunjuk, kita bisa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perilaku, menjaga pola pandang, agar kita tetap punya hati nan tulus, pribadi nan bijaksana, pola pandang yang arif, penuh toleransi,
jauh dari kebencian, jauh dari ketakaburan. Kita bisa menghargai dan menghormati. Kita duduk sebagai manusia yang bisa memanusiakan sesama manusianya. Pun kita bisa menerima kebinekaan, keberagaman dalam penghidupan ini. Karena kita hidup ini tujuannya untuk saling berpasang-pasangan, bertali asih, menyambung tali persaudaraan satu sama lain. Yang hakikat semua itu ada di dalam perwujudan hidup. Dengan jiwa yang sama-sama, dengan hati yang tulus, dengan kepribadian yang arif, dengan pola pemikiran yang bijak, dengan rasa yang penuh kasih sayang, rasa yang tulus, rasa yang betul-betul penuh kesucian dengan landasan dasar rel ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu kita sadar bahwa ternyata diri ini masih banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Selagi kita masih diberi napas, ayo kita belajar. Selalu mohon pengampunan, selalu minta petunjuk agar kita dijauhkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam pola pandang kita, di dalam jiwa kita, di dalam ucapan kita, di dalam perilaku kita, supaya kita bisa melahirkan hidup ini dengan nuansa damai bahagia, dengan rukun guyub, dengan tali asih, penuh tali persaudaraan yang penuh kasih sayang. Untuk itu saudaraku, ayo dengan adanya apa yang terjadi teguran pada kita semua ini, kita semua sadar, kita wajib menyadari bahwa semua itu adalah kesalahan manusia. Kesalahan dari kita sendiri, yang mana kita sampai ditegur, kita sampai mendapat teguran. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan, kunci daripada hidup adalah eling, di mana kita selalu berbakti, mengabdi, patuh satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesembahan kita, baik kita jalani lewat keyakinan, lewat kepercayaan, lewat penghayatan, semua itu adalah tujuannya kepada Yang Maha Suci, Yang Maha Agung, Yang Maha menciptakan hidup, dan Yang Maha memberi titah hidup, dan Yang Maha mempunyai kuasa hidup di dalam diri kita ini. Dan kita duduk sebagai warga negara, kita wajib patuh, di mana aturan hukum negara jangan kita langgar. Kita patuhi, kita hormati, kita jaga keutuhan bangsa ini, kita jaga keutuhan negara ini dengan nuansa ketentraman dan kedamaian. Jauhkan kebencian, jauhkan keangkara-murkaan, dan jauhkan dari kesewenang-wenangan. Hidup ini hakikatnya adalah sama. Mari kita sama-sama bersadar diri bahwa dalam hidup ini selayaknya kita menjadi kesuri teladan, yang mana kita sudah diberi kesuri teladan dengan adat kepribadian yang ada pada bangsa ini, dengan jati diri bangsa ketimuran yang punya budi pakerti, peradaban yang adiluhung. Pernah kita diberi contohan lewat pahlawan kita, jiwa yang penuh kepedulian dengan penuh pengorbanan, baik lewat leluhur kita yang menjalankan kesuciannya dengan rialat, keprihatinan, riadoh dalam hidup, kelak supaya anak cucunya bisa mencontoh. Dan di mana kita sebagai bangsa, bangsa yang penuh kearifan, bangsa yang berbudi pekerti luhur, bangsa yang punya adat ketimuran, lembah mana toleransi, bisa menghargai, bisa menghormati, bisa menyayangi, beradab
Karena kita punya suri tauladan, beradab dengan kita dipandu oleh para pahlawan yang mempunyai jiwa mulia. Kita dipandu oleh para nenek moyang leluhur yang mempunyai kepribadian yang bersuci mulia. Disitulah kita belajar. Dengan konteks agama, kita dipandu oleh suri tauladanan panutan kita masing-masing. Ayo kita belajar, masuk ke dalam, bawalah ruang keluasan dengan kepribadian yang arif. Ayo kita terapkan akhlak-akhlak nan bijak, akhlak-akhlak nan mulia, anak-anak yang arif yang bisa melahirkan kebajikan di alam semesta ini. Untuk itu saudaraku, cukup sedikit yang kami sampaikan. Hanya sekedar kami berbagi. Segenap bangsa kami, saudara kami, sebangsa, senasib, sepenanggungan, semua adalah saudara saya. Saya tidak memandang kesukuan kalian, saya tidak memandang bahasa kalian, saya tidak memandang keyakinan kalian, saya tidak memandang kepercayaan kalian, saya tidak memandang unsur warna kulit kalian, tapi saya menerima panjenengan. Semua adalah sebagai sama-sama hidup sebagai manusia yang dititahkan sebagai hamba. Kebetulan kita ada di dalam suatu ruangan yang namanya rumah kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita duduk sebagai bangsa, bahwa kalian semua dari Sabang sampai Merauke adalah saudara saya. Tidak lain tidak bukan, salam hormat, mari kita cinta damai. Ayo kita rukun, kita sambung tali asih persaudaraan, jauhkan dari kebencian-kebencian, jauhkan dari provokasi golongan kelompok satuan pribadi, bahwa hidup ini adalah luas tanpa batas. Kita harus bisa sah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sah di dalam alam semesta, pun sah kepada semua bangsa yang ada di dunia. Terima kasih. Salam hormat dari kami, dari saudara kami semuanya. Semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, baik dalam berumah tangga maupun dalam hubungan tali asih dengan sesama, selalu diberi dasar cinta damai, rukun, bahagia. Doa kami, semoga negara kami lekas meraih kedamaian, ketentraman, dan saya berharap bangsa kami bisa mendapatkan ketentraman yang layak sebagaimana mestinya, mendapatkan kesejahteraan yang layak, mendapatkan keadilan yang layak, mendapatkan keamanan yang layak sebagaimana mestinya yang pernah dicita-citakan oleh orang tua kita, pendahulu kita, pahlawan kita, leluhur kita. Selamat malam, salam damai, merdeka.